Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten baca bukuku. Buku ini 30 jurus mengubah nasib. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Kita sudah masuk ke hari ketiga. Jadi ini jurus ketiga ya. Ubah donasi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu seperti apa donasinya. Kalau kita melihat sosok keluarga miskin dan bodoh, maka biasanya mereka kesulitan untuk mengasup nutrisi, bergizi, dan memberikan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Walhasil, anak-anaknya ini kelak juga akan kesulitan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Yang mampu mengeluarkannya itu dari lubang kemiskinan dan kebodohan. Artinya, keluarga miskin atau bahkan bangsa yang miskin selamanya dan kesulitan selamanya akan kesulitan keluar dari jerat nasibnya. Tetapi Allah berjanji akan mengubah nasib suatu kaum bila mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Sesungguhnya, semiskin apapun seseorang, dia masih bisa melakukan donasi atau sedekah. Menurut Rasulullah, donasi itu banyak macamnya. Yang populer tentu saja sedekah berupa harta atau materi. Namun, membantu seseorang menaikkan muatan ke kendaraan adalah sedekah juga, yakni sedekah tenaga. Wajah yang cerah di depan saudaranya adalah sedekah juga. Bahkan, menahan diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah juga. Dengan demikian, seorang miskin yang sabar dan masih berusaha memberikan kontribusi ke masyarakat, baik itu hanya berupa tenaga atau misalnya membersihkan tempat umum seperti masjid, hakikatnya adalah sedang melakukan donasi. Bahkan yang sudah tidak memiliki tenaga, sehingga hanya mampu memberikan wajah cerah saja, seraya menahan diri dari perbuatan maksiat, adalah sudah merupakan donasi. Jadi, apa jadinya kalau orang miskin ini membuat maksiat atau anarki, mengotori masjid, merusak tempat umum, atau ikut menyebarkan fitnah, atau mengajari anak-anaknya menjadi penjahat? Bukankah masyarakat jadi perlu mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk mengatasinya? Bukankah kalau masyarakat disibukkan dengan hal-hal semacam itu, mereka jadi kurang kapasitasnya untuk menolong si miskin? Sekecil apapun donasi, itu pasti merubah nasib. Rasulullah mengatakan, ada orang yang diselamatkan dari api neraka hanya karena sebutir kurma. Di hadis yang lain beliau bercerita bahwa ada seorang pelacur dari umat terdahulu yang masuk surga karena timbangan amalnya itu lebih berat lantaran dia memberi minum seekor anjing. Kayaknya ini udah cerita yang emang udah viral ya. Kalau memberi minum seekor anjing saja bisa membawa donatur ke surga, bagaimana dengan memberi minum atau menyediakan air bersih untuk satu desa muslim yang kemudian mereka dapat beribadah dengan baik? Yang di antara mereka ada orang-orang alim yang senantiasa berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Tetapi tentu saja seseorang yang dititipi Allah rizki yang lebih besar, baik itu berupa harta, tenaga, ilmu, jabatan, atau handai tolan, memiliki kewajiban donasi yang lebih besar. Mereka tidak hanya bisa berdonasi untuk mengubah nasibnya sendiri, tetapi bahkan mengubah nasib umat. Bahkan kalau dilakukan dengan cerdas, manfaat donasi ini bisa bertahan lama, bahkan tetap bertahan meski donaturnya tidak ada lagi. Nabi mengatakan,
ada amal manusia yang tidak terputus dengan kematiannya, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih. Karena itu, bentuk donasi yang bisa kita ubah ini setidaknya mencakup 3 macam ya. 1. Donasi dalam bentuk materi. Donasi ini objeknya adalah materi. Tentu saja amalnya bisa juga berupa tenaga atau pikiran, tetapi hasilnya adalah materi. Dan kalau materi itu berupa infrastruktur, apakah itu berupa jalan umum, masjid, sarana air bersih, atau juga pabrik yang memproduksi kebutuhan manusia, maka donasi ini akan memberikan kebaikan, pahala terus-menerus selama dia masih dapat berfungsi. Dan yang kedua, donasi dalam bentuk ilmu atau wisdom. Donasi ini objeknya adalah ilmu atau suatu sepengetahuan atau aturan sesuai syarak yang membuat orang atau masyarakat menjadi lebih bijak. Amalnya bisa saja berupa sosialisasi, mengajar, menulis buku, membuat film yang menginspirasi, atau juga menjadikan semua itu mungkin dengan sebuah peraturan atau kebijakan. Selama ilmu yang baik tersebut masih berpengaruh atau dipakai di masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, maka masih memberikan pahala yang mengalir terus-menerus. 3. Donasi dalam bentuk pembangunan manusia. Donasi ini objeknya adalah manusia. Upaya membentuk manusia-manusia menjadi orang-orang solih yang cerdas, tekun belajar, dan berjiwa peduli pada sesama. Itu adalah donasi yang luar biasa, yang memerlukan kesabaran tingkat tinggi, tetapi pasti akan mengubah nasib suatu kaum di masa depan. Dakwah untuk menegakkan kembali syariat Islam yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah dan mendakwahkannya ke seluruh dunia secara efektif adalah donasi yang mencakup ketiga hal di atas sekaligus. Dalam dakwah ini, otomatis kita berdonasi dalam bentuk materi untuk memutar roda dakwah. Tenaga kita curahkan setiap kita melakukan kunjungan dan sosialisasi. Pikiran kita peras untuk menghasilkan berbagai ilmu baru yang solutif syar'i untuk persoalan dunia modern, dan kita mendidik atau mentaskif sumber daya manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang pantas untuk dipercaya, yang akan memberikan pertolongannya. Donasi total seperti ini pula yang dilakukan para sahabat utama yang bersama Nabi berdakwah sejak dari Mekah, kemudian mendirikan daulah Islam di Madinah, hingga akhirnya melakukan futuhat di negeri-negeri yang jauh. Karena itu, tidak heran bahwa Rasulullah pernah menegur Khalid bin Walid yang mencela sedekah Abdurrahman bin Auf karena dianggap kurang sebanding dengan kekayaannya. Rasulullah bersabda, "Wahai Khalid, janganlah engkau menyakiti salah seorang dari ahli Badr. Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai amalannya." Itu karena Abdurrahman telah berdonasi sejak daulah Islam belum tegak, sementara Khalid masuk Islam itu baru setelah tegaknya daulah Islam. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk mengubah donasi kita menjadi lebih berkualitas, bukan malah bulan yang membatasi kita. Jangan sampai kita hanya donasi di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan masuk malam ketiga bulan Ramadan kita sudah bisa mengubah donasi kita agar Allah mengubah nasib kita. Ya, itu adalah yang dilakukan di hari ketiga. Jadi buku ini ditulis pada bulan Ramadan oleh Profesor Fahmi Amhar. Itu dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.